Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Taufik hanya datang dari Allah. Yang memberikan kekuatan ibadah Allah. Apa itu taufik? Apa itu taufik? Kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan taat ibadah, itulah namanya taufik. Mampu salat, mampu baca Quran, mampu berzikir, mampu sedekah, mampu iktikaf di rumah Allah, mampu hadir majelis ilmu, mampu silaturahmi. Ini kekuatan dari Allah. Allah yang memberi kekuatan ini. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Maka saat kita diberi, ini lebih mahal daripada kita diberi dunia beserta isinya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal. Inilah yang namanya taufik. Kuat, semangat, mampu untuk ibadah. Karena ada orang yang lemah tubuhnya untuk taat, padahal dia sehat. Maka Nabi selalu berdoa setiap pagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat ajaz wal kasal, sifat malas. Apa bedanya? Al-ajaz. Ajaz itu punya kekuatan, kesehatan. Nah, dan dirinya diberikan Allah semangat. Ajaz itu tubuhnya lemah tapi punya keinginan baik. Ajaz. Ada orang tua pengen ke masjid tapi tubuhnya lemah. Allah masih mampukan dia. Berapa banyak kita lihat orang tua yang datang ke masjid. Alhamdulillah. Nah, ada al-kasal. Kasal ini orang yang diberikan sehat, gagah, kuat, muda, tapi ada penyakit di dalam dirinya. Penyakit apa? Penyakit yang tidak ada obatnya. Itulah penyakit penyung. Tahu ibu penyung? Penyungkan, sungkan, malas. Itu penyakit. Orang malas itu penyakit. Tidak ada obat. Nah, ibu mau datang ke dokter, tanya, dok, ya, aku nih kok malas dok ya. Nah, masak malas, nyuci piring malas, nyuci baju malas, makan malas, tidur malas. Nah, ini kata dokter tanda-tanda 40 hari lagi nih. Masya Allah. Kalau tanya dokter, datang ke apotek manapun, tidak ada obat. Karena malas ini yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Maka saya diberi satu doa oleh guru saya. Kalau dibaca doa ini, maka hilanglah malas di dalam diri. Mau Bapak Ibu doanya? Biar semangat ibadah, mau? Mari kita amalkan. Ikuti saya. Allahumma paksakan. Sudah itu. Doanya memaksakan. Orang semangat ke masjid, maksakan diri, betul. Paksakan. Tidak usah minta amalan Ustaz supaya semangat ke masjid, tidak ada. Maksakan diri. Ada jamaah komen, Ustaz, untuk apa kami datang ke masjid kalau masih terpaksa? Untuk apa pakai jilbab kalau terpaksa? Untuk apa baca Quran kalau terpaksa? Tidak masalah. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul? Ibu pilih mana? Terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Terpaksa masuk surga. Biarlah terpaksa Ustaz, asal masuk surga. Nah, jangan sampai kita tidak apa-apa lah Ustaz masuk neraka walaupun terpaksa. Jangan. Walaupun dipaksa masuk neraka, jangan mau. Karena tempat yang tidak mengenakan. Paling ringannya azab di hari kiamat di dalam neraka dipakaikan na'lun, sandal terbuat dari api. Ketika dipakai sandal itu, mendidihlah otak kita. Na'udzubillah min. Maka jangan nyicip di neraka itu. Nah, ada orang tidak apa-apa Ustaz, nyicip sebentar jadilah.
Masya Allah, nyicip tuh yang enak-enak. Jangan sampai nyicip yang tidak nikmat. Walhasil. Jadi kita semua pengen diselamatkan Allah. Nah, selamat. Syariat Nabi besar Muhammad yang kita minta setiap hari 17 kali, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Itulah Islam, itulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang di hari kiamat itu jembatan sirat yang ada di atas neraka jahanam. Jembatan sirat 3000 tahun perjalanan. Bayangkan 3000 tahun, 1000 tahun naik, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Nah, ada jamaah tanya, Ustaz, nanti kita naik dulu apa turun dulu? Kalau itu lihat aja di sana nanti. Karena kata Nabi 3000 perjalanan panjang jembatan itu. Ada yang melalui seperti kilat cepat, ada yang melalui seperti naik kendaraan kuda, ada yang seperti lari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, bahkan ada yang bergelantungan. Masya Allah, makin besar cahaya iman, maka semakin cepat dia melewati jembatan sirat. Mudah-mudahan kita semua selamat dari jembatan sirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan apa kita selamat jembatan sirat? Bi'afwillah, dengan maaf dari Allah subhanahu. Ya Allah, kalau Allah maafkan kita, selamat kita. Tapi kalau tidak dimaafkan Allah, celaka. Sekecil apapun dosa, kalau tidak dimaafkan Allah, celaka kita. Tapi sebesar apapun maksiat, kalau dapat ampunan Allah, maka kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta afwa, minta maaf, minta dimaafkan oleh Allah atas semua kesalahan kita. Karena manusia ini tempat salah, tempat khilaf, tempat lupa. Namun manusia terbaik adalah mereka yang ketika salah, ketika silap, ketika lupa, cepat sadar dan cepat kembali kepada Allah subhanahu. Inilah manusia. Manusia itu kadang salah, kadang benar, kadang baik, kadang buruk. Itulah manusia. Kadang tergelincir, kadang sadar. Kalau malaikat baik terus, dia flat, standar, dia tidak pernah jahat, tidak pernah buruk, baik terus malaikat. Nah, kalau setan salah terus, tidak pernah benar ya, tidak pernah baik, setan jahat terus. Jadi kalau punya kawan jahat terus tidak pernah taubat, ini berarti CS-nya. Walhasil kita ini kadang baik, maka harus memantaskan diri untuk jadi orang baik. Amin ya rabbal. Penting sekali. Kenapa diadakan acara seperti ini? Ada pengajian, ada peringatan tahun baru Islam untuk mengecas iman, untuk membersihkan karat-karat dosa. Mungkin selama ini banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak keburukan. Kita datang ke masjid, bersilaturahmi, duduk di majelis ilmu, bersolawat, berzikir. Ini yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi pernah lewat masjid. Marra Rasul sallallahu alaihi wasallam majlisaini fi masjidihi. Nabi pernah lewat, ada dua majelis, dua perkumpulan di masjid Nabi. Nah, apa kata Nabi? Kilahuma alal khair. Keduanya ini majelis baik. Dua-duanya baik. Yang pertama, majelis doa. Naam, insya'allah wa insya'amanahu. Kata Nabi, ada kalanya Allah ijabah doa mereka, dan ada kalanya doa mereka ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa kita itu 3 cara diijabah Allah. Yang pertama, ayyu'ajjilalahu fid dunya.
Allah ijabah doa itu di dunia. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, Allah berikan di dunia. Sesuai yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut kita. Yang terbaik menurut Allah. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Jangan pengen cepat. Karena doa kita terkadang lambat diijabah Allah. Karena kita terlalu terburu-buru dengan doa kita. Malam ya'jal. Selagi tidak terburu-buru, doa itu pasti diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini kadang kalau doa, minta maaf, pengen cepat. Doa malam ini, besok ingin langsung ada. Ya Allah, kayaknya tadi gerimis ya Allah. Minta mobil Innova warna putih ya Allah. Tolong besok pagi antarkan ke rumah ya Allah. Tapi belum bisa nyopir aku ya Allah. Sekalian sopirnya ya Allah. Minta besok ingin ada. Padahal waktunya sesuai yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, kalau pengen doa kita cepat diijabah Allah, maka kita harus yakin doa kita diijabah Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kau yakin doamu diijabah Allah. Harus yakin. Jangan sampai doa tapi tidak yakin. Kadang kita doa tapi tidak yakin diijabah Allah. Ngangkat tangan sungkan. Nah, doa tapi Masya Allah tidak yakin deh. Ada yang ngangkat tangan dah di bawah. Masya Allah, mata lihat ke samping. Ya Allah, mau dikabulkan ayo, tidak masalah. Gimana mau dikabulkan Allah? Allah ingin melihat kita serius apa tidak kita berdoa. Ketika kita serius berdoa, serius munajat, maka cepat doa kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Cari waktu-waktu mustajab doa. Salah satunya adalah saat kita ada di majelis zikir. Ustaz, kita kan ini majelis ceramah, tausiah, bukan majelis zikir. Apa kata Imam Atha di dalam kitab Adzkar? Majelis zikir di dalamnya juga majelis ilmu. Ya majalisul ilim, majlisul halal wal haram, majelis ilmu, majelis halal haram, majelis fiqih, majelis tausiah, itu juga disebut dengan majelis zikir. Maka ketika ada majelis zikir, maka di situ ada malaikat Allah yang turun. Innalillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat. Yatufuna fil ard, yang tawaf, keliling. Masya Allah. Di atas bumi ini keliling malaikat. Apa yang dia cari? Yatlubuna hilakul zikir. Mencari majelis zikir. Wa idza atau afu bihim. Ketika didapati majelis zikir itu, maka malaikat duduk bersama mereka. Alhamdulillah. Jadi malam ini yang hadir nih malaikat banyak yang hadir. Masya Allah, malaikat, jin. Tadi manusianya disebut berapa tadi? 4.100 berapa tadi? Masya Allah, luar biasa. Mungkin dia bersama jin dan malaikat yang disebut. Maka jangan heran. Kalau hadir di majelis ilmu, majelis zikir, jaga adab, jaga etika. Kenapa? Di situ ada makhluk-makhluk istimewa. Maka kalau hadir majelis zikir, pakailah baju yang baik. Pakai wewangian. Kenapa? Malaikat senang bau-bau yang wangi. Dan malaikat itu tidak suka dengan bau tak sedap. Innal malaikata tata'adza. Malaikat itu terganggu dengan bau yang tak sedap. Masya Allah. Jadi kalau datang ke masjid, hadir pengajian, ya minimal pakai minyak wangi lah. Walaupun mandi belum 3 hari, pakai minyak wangi aja. Tidak ketahuan kawan sebelah itu kan. Masya Allah. Jangan sampai datang majelis ilmu mengganggu orang lain. Minta maaf, baju sudah seminggu tidak dicuci, sampai kawan tuh bingung, bau apalah asem-asem ini. Masya Allah, ada yang bau duren, bau tempoyak. Ada tempoyak sini? Ada. Masya Allah, luar biasa. Nah, ternyata bukan tempoyak yang bau, sarung ternyata bau. Walhasil, malaikat terganggu. Malaikat bisa pergi. Maka majelis yang di situ
ada solawat, ada zikir, ada wangian. Di situ datang malaikat Allah duduk bersama mereka. Ketika malaikat duduk di sebuah tempat berkumpul, maka tempat itu jadi berkah. Masjid Miftahul Jannah jadi berkah, kampung kita jadi berkah, desa kita jadi berkah, kecamatan kita jadi berkah, kabupaten kita jadi berkah. Alhamdulillah. Allah menahan azabnya ketika melihat hambanya sedang taat ibadah. Terkadang Allah murka, Allah marah, melihat maksiat, melihat kejahatan, melihat keburukan. Tapi melihat ada orang tua yang datang ke masjid, laula syukhun ruka, kalau bukan karena orang tua yang rajin ke masjid, yang rajin sujud, rajin ibadah, celaka kampung kita, celaka tempat kita. Maka beruntung kalau masih ada orang tua yang datang ke masjid. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan musibah kalau tidak ada lagi orang tua ke masjid. Nah, mana orang tua? Tidak ada lagi, Ustaz. Kemana? Sedang banting balak 12. Apa maksudnya, Ustaz? Masuk 100.000, 2 juta, 3 juta. Tidak ada ke masjid, tidak ada. Mereka sedang kumpul di sana. Hati-hati. Orang kalau umur 40 itu jadi penentuan. Kalau 40 ada perubahan baik dalam dirinya, ini alamat husnul khatimah. Tapi kalau 40 tidak ada perubahan, nah, tidak ada ingin baik, tidak ada keinginan tobat, tidak ada ingin ke masjid, tidak ada ingin memperbaiki keadaan, jadi lebih taat ibadah, hati-hati. Dalam kitab Adhkar, dalam kitab Sabilul Ittikar, malaikat itu mengusap wajahnya. Apa kata malaikat? Inilah CS ku nanti di neraka. Oh, kata orang sekarang, ini bestiku nanti di neraka. Sudah dicap oleh setan. Nah, ibu ada yang lihat cap setan dari? Tidak, alhamdulillah. Masya Allah. Maka ini penting sekali. Saat usia 40 jadi penentuan kita. Ada keinginan baik atau tidak ditentukan nantinya di 40 ke atas. Karena kalau ulama dulu kalau sudah 40 tahun ke atas, tidak lagi mikir dunia, tidak lagi disibukkan dengan harta. Mereka akan siap-siap menghadap Allah subhanahu. Bahkan mereka ada yang menggali kuburan. Maksud untuk apa? Dia khotamkan sebanyak 60.000 kali khotam Quran di dalam kuburannya. Bayangkan 60.000 kali khotam Quran di kuburan. Untuk apa? Agar kuburan bercahaya. Karena bercahayanya kuburan kita dengan Al-Quran. Itulah kata Imam Syafi'i, talabna diya'ul kubur fawajadnahu fil qiraatil Quran. Kami mencari penerang di dalam kubur dan kami dapati di dalam membaca Al-Quran. Jadi walaupun minta maaf, kita umpamanya pegawai PLN yang biasa masang lampu, Masya Allah, pesan sama anak, nah nanti kalau bapak mati, masukkan lampu 100 watt ke kuburan bapak ya. Kira-kira bercahaya ada kuburannya? Bercahaya kuburannya, tapi alam barzah tetap gelap gulita. Karena yang ada di kuburan adalah jasadnya, ruh semua kembali kepada Allah subhanahu. Itulah kata Sayyidina Luqmanul Hakim, innan nasa thuluthun thalatha. Manusia ini terbagi 3 bagian dalam diri ini. Kita ini ada 3 dalam diri. Yang pertama, thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah. Apa itu? Itulah ruh kita. Semua ruh akan kembali kepada Allah. Yang taat, ahli ibadat, yang maksiat, yang bejat, semua kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang gentayangan. Tidak ada ruh yang nyangkut di batang pisang. Ada sih nyangkut batang pisang. Saya pernah ngisi takziah orang meninggal. Udah salah itu 40 hari. Nah, saya mau pulang, dipesan oleh jamaah, Ustaz, ya, nanti kalau pulang jangan lewat lorong itu, Ustaz. Kenapa, Pak? Karena kemarin ada preman mati di sana. Oh, emang kenapa, Pak? Kayaknya ruhnya masih nyangkut di batang jambu, Ustaz. Masya Allah, dalam hati saya, preman hidup nyusahkan orang, mati pun nyusahkan orang.
Masya Allah, tidak ada. Saya lewat aja, tidak ada kru gentayangan. Kenapa? Karena ruh semua kembali kepada Allah. Tapi Ustaz, yang loncat-loncat putih malam-malam itu apa? Yang tertawa terus kiki. Masya Allah. Setan tuh, Masya Allah, luar biasa. Kalau pengen terus bahagia, gembira, jadilah kuntilanak. Kuntilanak mana pernah nangis, betul Bu? Oh betul kata ibu itu. Yang pernah ketemu itu ya. Walhasil, setan, walhasil itu adalah jin qarin. Jin yang selalu menemani kita dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia. Jin qarin. Maka dia bisa niru kita, niru suara, tahu segalanya karena dia bersama kita. Tapi ruh kita semua kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang salah alamat, tidak ada ruh yang gentayangan, tidak ada ruh yang jadi genderuwo, tidak ada. Semua kembali kepada Allah. Dua, sulusun li nafsi, sepertiga untuk dirinya. Apa itu? Itulah amal ibadah kita. Sekecil apapun ibadah kita, amal itu akan kita jumpai pahalanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun, Masya Allah. Maka jangan pernah remehkan. La tahkiru minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talik. Walaupun berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajah tersenyum, wajah yang manis. Jadi kalau ketemu orang tuh senyum. Walaupun tidak dikasih uang orang itu, kita senyum senang dia, betul. Tapi ada orang ngasih uang sambil merengut, orang juga nyesek hatinya. Tidak senang, apalagi kalau cuma ngasih 1.000 rupiah. Sudah ngasih 1.000, berengut pula wajahnya. Walhasil, kita semua bisa menyenangkan orang, bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan dunia, tapi dengan senyum itu bisa membahagiakan orang. Alhamdulillah. La tahtakir. Jangan pernah remehkan siapapun. Walikulli syai'in maziyah. Segala sesuatu memiliki kelebihan. Semua orang punya kelebihannya. Walaupun mungkin kita pandang dia kurang istimewa, kurang tinggi, kurang putih, kurang ganteng, kurang cantik, Allah berikan kelebihan pada dia. Allah berikan keistimewaan. Semua kita memiliki kelebihan dan semua kita memiliki kekurangan. Yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itulah tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Mustafa. Masya Allah. Maka di antara kita siapa paling mulia? Yang paling takwa, yang paling bersih hatinya, yang paling dekat dengan Allah, yang paling semangat ibadah. Itulah orang-orang istimewa. Jadi kalau ada orang-orang baik, muliakan dia. Idza ja'akumul karim fa'akrimu. Ketika datang orang mulia, muliakan mereka. Kenapa? Kita akan jadi mulia karena memuliakan orang-orang mulia. Alhamdulillah. Makanya mana orang mulia itu Ustaz? Inilah orang yang datang ke masjid. Orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang taat. Kalau tidak saleh, tidak salehah, tidak akan mungkin dimampukan datang ke masjid. Betul? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah dari dulu dapat soleh ini. Kok bisa? Memang suami saya Pak Soleh Ustaz. Oh, itu ada lain cerita. Wah, kita semua datang ke masjid. Kata Nabi, ketika kalian menyaksikan orang datang ke masjid, fashhadu lahul iman, saksikan bahwa dia adalah orang yang benar mantap iman di hatinya. Iman, karena yang mendorong kita ke masjid adalah iman. Maka peringatan tahun baru Islam menguatkan iman, keyakinan kita. Jangan goyah, jangan luntur, jangan terkikis. Kita semua sudah memegang kunci surga. Miftahul jannah, la ilaha. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kita semua diberi kunci surga. Pegang, jangan lepaskan, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita buang.
warisan terbaik kita kepada anak kita adalah anak kita terus melanjutkan kebaikan kita dan mereka tegap memegang kunci surga. La ilaha, itu kebanggaan kita. Maka jangan meninggal kecuali kita pastikan anak kita mereka imannya mantap, rajin sholat, terjaga dari maksiat. Meninggal maka kita telah meninggalkan warisan terbaik. Alhamdulillah. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Bukan hanya kita, jadi kita pengen anak-anak kita juga. Keberhasilan ayah, keberhasilan ibu adalah mereka yang bisa menghasilkan anak-anak yang terus melanjutkan kebaikannya. Alhamdulillah. Barakah, ini menguatkan iman. Kuat iman kita. Tidak ada yang lebih mahal dari iman. Innallaha yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan harta, dunia, kuasa, segalanya untuk orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Semua diberi oleh Allah. Minta maaf, orang kaya itu bukan tanda Allah cinta. Pejabat bukan tanda Allah cinta. Konglomerat bukan tanda Allah cinta. Berapa banyak orang diberi kekayaan tapi ternyata dia dimurkai Allah. Ada Ustaz? Ada. Ibu tahu Fir'aun? Tahu? Qarun tahu? Oh, tahu semua ibu. Alhamdulillah. Nah, tahu Fir'aun, tahu Qarun. Qarun orang kaya. Hartanya dibawa oleh 12 orang kuncinya. Kuncinya itu dibawa oleh 12 orang, bayangkan. Kunci berangkas 12 orang bawa kunci itu keberatan. Ada di sini yang kunci rumahnya dibawa orang 12. Kadang rumah kita pun tidak ada kuncinya. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada isinya. Masya Allah, sampai bingung, lupa kunci tidak masalah Ustaz. Dari kunci tidak apa-apa. Maling masuk juga bingung Ustaz. Masuk rumah lihat TV buruk. Masuk rumah lihat kasur sudah lapuk. Walhasil tidak ada lagi mau diambil. Qarun artinya banyak. Saking banyaknya dibawa 12 orang pun masih keberatan. Maksudnya gara-gara tidak taat, tidak patuh perintah Allah, tidak patuh perintah Rasulnya, maka ditenggelamkan semuanya. Ditenggelamkan Qarun dan ditenggelamkan semua hartanya. Maka kita kalau ngeduk belakang rumah, gali belakang rumah, ketemu kendi emas, apa kita katakan? Harta Qarun. Harta karun kata kita. Padahal karun jauh di Yaman sana, kok bisa melanting ke sini kendinya? Oh, saking kayanya itu. Masya Allah. Padahal mungkin itu kendi punya kakek kita, punya buyut kita, bukan punya Qarun. Masya Allah. Maka luar biasa kaya, tapi ternyata dimurkai Allah. Tidak ada nilai. Punya jabatan, berkuasa, 66 tahun berkuasa. Diktator, jahat, yang nentang dibunuh, anak-anak kecil dihabisi. Tapi Allah hinakan Fir'aun, tenggelam di Laut Merah. Masya Allah. Bayangkan tenggelam, berarti Fir'aun itu tidak bisa berenang. Kalah dengan anak-anak kita. Rasid, bisa berenang tak? Berenang bisa tak? Bisa. Oh, lebih hebat dari Fir'aun udah ini. Fir'aun tuh tidak bisa berenang. Aku jadi Tuhan. Masya Allah, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Na'udzubillah. Walhasil, Allah hinakan. Jadi orang sombong akan dibinasakan oleh Allah subhanahu dengan cara yang hina. Namrud, raja, membakar Nabi Ibrahim. Hina, mati gara-gara nyamuk. Masuk nyamuk di telinganya, masuk ke otaknya, sehingga kepalanya dihempas-hempaskan ke batu sampai pecah. Meninggallah Namrud. Begitulah Allah hinakan. Jadi orang kalau sombong pasti hina. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati
maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang tawadhu, Allah akan tinggikan kedudukannya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Tapi siapa yang sombong, siapa yang angkuh, maka Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. A'udzubillah min. Siapa orang sombong itu, Ustaz? Orang sombong itu kata Nabi cirinya dua. Pertama, batarul haq. Dua, wa ghamtun nas. Yang pertama, orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Itu orang sombong. Bukan mereka yang punya mobil bagus, bukan mereka yang punya rumah mewah. Apakah mereka sombong? Belum tentu. Orang sombong sesungguhnya yang tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima hikmah, tidak mau dengar ceramah. Itu orang sombong sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, mengecilkan orang. Siapa dia? Apa kedudukannya? Anak siapa itu? Masya, anak baru kemarin sore, bau kencur, dan seterusnya. Kadang hinaan-hinaan itu disematkan kepada orang untuk merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini sifat sombong. Karena sombong ini minta maaf. Kadang-kadang sombong itu sebabnya tiga. Ini yang paling banyak. Pada rukun sombong itu banyak. Satu, orang tambah sombong itu kadang dengan ilmu. Dengan ilmu. Makin tinggi ilmu, makin sombong. Maksudnya, Ustaz, makin tinggi ilmunya, makin sungkan dengar ceramah. Makin sungkan. Tamatan pondok, sudah ngajar, tidak mau dengar orang lain ceramah, tidak mau dengar orang lain tausiah. Masya Allah, aku sudah sering dengar ceramah itu, aku sudah sering baca kitab itu, aku sudah sering dengar nasihat itu, tidak mau dengar. Maka jarang ustadz tuh kadang dengar ceramah tuh jarang. Kecuali di sini nih banyak ustadz masih dengar ceramah. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti ini tanda tidak ada kesombongan di hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau dengan kedudukannya, gara-gara pakai gamis, pakai sorban, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, lalu tidak mau dengar ceramah orang, hati-hati. Jangan-jangan di hatinya ada kesombongan yang terselubung. Na'udzubillah. Saya pribadi, kalau di rumah, di samping ada masjid, saya tiap subuh kadang hadir. Dengar ceramah ya, dengar nasihat. Walaupun sudah sering kita dengar nasihat itu, tapi untuk kita membersihkan hati. Masya, itu mahal. Ini ustaz, ulama, kiai yang punya ilmu. Bagaimana yang tidak punya ilmu? Kadang minta maaf, yang sombong itu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang ahli ibadat. Kadang tidak pernah sholat malah sombong. Oh, ini bahaya. Nah, sudah ada sholat, ada ibadat, tidak punya ilmu, sombong pula. Setan angkat topi kepada dia. Oh, ini lebih kerak dari aku orang ini. Aku, kata setan, 185.000 tahun. Setan tuh, iblis, Azazil dulu namanya, ibadah 185.000 tahun di langit, di bumi. Tidak ada sejengkal langit kecuali pernah dijadikan tempat sujud iblis. Bayangkan, ibadahnya banyak. Gara-gara satu kesombongan, terusir dari surga, terusir dari rahmat Allah, gara-gara sombong di hatinya. Salat, ibadat, sombong, diusir dari surga, diusir dari rahmat Allah. Ini ada orang tidak salat, sombong pula. Na'udzubillah. Menghina orang yang salat pula. Untuk apa salat? Oh, so mending kayak aku tidak salat sama sekali. Bangga pula deh. Oh, so iblis lihat ini ketawa langsung. Ini sudah ini. Bos aku kawannya. Angkat tangan iblis dengan dia. Kalau orang sudah sombong, sudah terjangkit penyakit yang berbahaya. Dua, orang terkadang sombong, tidak mau dengar nasihat, itu sebabnya gara-gara bertambah harta, tambah uang, tambah penghasilan, tambah ruko, tambah tempat kerja, terus tambah.
Nah, bertambah dunia membuat dia enggan sungkan menerima nasihat. Naudzubillah min. Maka kadang orang kaya raya tuh jarang dengar ceramah. Nah, kalau agak-agak kaya masih lah datang. Nah, apalagi kalau lagi buntu, lagi susah, biasa sering dengar ceramah itu. Ada jamaah kita dari mulai zuhur, saya lihat dia ada di masjid Bapak itu. Asar ada juga, maghrib ada, kajian habis maghrib ada, sampai isya, habis isya baru pulang. Itu pun karena masjidnya mau tutup, pulang deh. Saya tanya Bapak, saya lihat Bapak dari zuhur ada di masjid ini. Kok rajin sekali? Ya Ustaz, mending aku di masjid. Kenapa Pak? Daripada di rumah. Kenapa emang? Di rumah kena marah orang rumah Ustaz. Kena marah istri dia. Mending aku di masjid dengar ceramah, dapat ilmu daripada ke rumah. Oh, dalam hati saya kena usir istrinya Bapak ini. Masya Allah. Kalau seandainya masjid tadi tidak tutup, tidur di masjid juga Bapak itu. Walhasil, jadi kadang orang tambah harta, tambah kekayaan, tambah malas, tambah sombong, sehingga tidak mau dengar nasihat. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang banyak dan barakah, yang terus memberikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, orang yang berat dengar nasihat itu adalah para pejabat. Pejabat ini berat, minta maaf. Kalau diajak dengar ceramah berat, kalau diajak dengar tausiah berat, kalau diajak tabligh akbar berat, kalau diajak peringatan kebaikan berat. Tapi kalau ada nyawer duduk paling depannya. Masya, kalau ada yang agak-agak goyang dikit, Masya Allah, nyumbang paling banyak deh. Nah, untuk kok bisa? Itulah karena kejabatan terkadang membuat dia lupa dan membuat dia enggan sungkan menerima nasihat dari orang lain. Naudzubillah min. Mudah-mudahan akan datang nanti para pejabat, orang-orang hebat yang memimpin dan mereka tawadhu, mereka terus memberikan manfaat umat Nabi besar Muhammad. Maka kita doakan anak-anak kita. Masya Allah, doakan kalau marah kita Masya Allah betua kana. Masya Allah, marah tuh dengan doa. Kalau orang Jawa, aneh orang Jawa gini. Ada orang Jawa? Ada, mana? Oh, maksud Jawa. Nah, itu doanya tuh. Kalau orang tua marah tuh, kalau orang Jawa tuh, bejo tenan kone sampai dikeplaki deh. Masya bejo tenan kone. Artinya apa? Orang yang baik kana. Masya, walaupun marah, walaupun emosi, tetap keluar doa dari lisannya. Kenapa Ustaz? Karena doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Cepat diijabah Allah. Hati-hati betul. Jangan sampai keluar dari lisan kita doa yang jelek untuk anak kita. Semoga Allah jaga lisan kita untuk selalu mendoakan yang baik-baik untuk keturunan kita. Amin ya Rabbal. Terus ibu-ibu, kalau lagi marah, doakan yang baik-baik. Semoga kau jadi presiden nak. Semoga kau jadi gubernur nak. Semoga kau jadi pejabat nak. Semoga kau jadi ustaz nak. Doakan yang baik-baik. Lisan inilah yang menentukan baik atau tidak arah anak kita. Maka ini kumpul kita malam hari ini menguatkan iman. Yang kedua, membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah karena sebab ibadah. Amin ya Rabbal. Likulli khutwah. Setiap langkah menuju masjid ada pahalanya. Setiap langkah menuju masjid ada meninggikan derajat di sisi Allah. Maka ini Nabi Muhammad itu berjuang selama 12 tahun di kota Mekah untuk memantapkan iman, ngajak orang beriman. Nabi Muhammad tidak ada tujuan lain kecuali satu. Idzan wallah inni la arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridha ya Allah kalau ada satu saja umatku ada di neraka Allah subhanahu. Nabi pengen semua kita selamat masuk surga. Tapi terkadang ada umat yang tidak mau masuk surga. Ada Ustaz, ada kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga
illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa orang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat, tidak mau taat, tidak mau nurut perintahku, kata Nabi Muhammad, syariatku, maka dia sebenarnya tidak mau masuk surga. Jadi pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita pengen masuk surga, ayo berjuang untuk taat, ramaikan masjid, sholat jamaah, nutup aurat, perbanyak sedekah, Quran jangan tinggal, silaturahmi jangan putus, ilmu kita cari, warisan Nabi besar Muhammad, jalan-jalan menuju surga.